Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pipin Sopiah, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, perintah mencari ilmu. Yang kedua, keutamaan orang yang berilmu. Dan yang ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Baik, poin yang pertama yaitu perintah mencari ilmu. Kita sudah mengetahui betapa orang yang mencari ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan dunia dan akhirat. Bagi kita yang diberi kesempatan dan masih diberi 2 kenikmatan yang sangat berharga, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, tentunya mencari ilmu adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selain ayat di atas, ada hadis yang menyebutkan Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdid Bar. Hadis ini sebagai dasar pegangan bahwa setiap umat Islam tanpa terkecuali dia mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Bukan hanya orang kaya, miskin, ganteng, cantik, jelek, tapi semuanya diwajibkan untuk mencari ilmu. Maka sebaliknya, jika di masa hidupnya dia sama sekali tidak mempunyai keinginan dan beranjak untuk belajar, maka dosa besar baginya, karena perintah mencari ilmu itu tuntutan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Al-Hadis. Seperti yang telah diriwayatkan bahwa mencari ilmu itu tidak semasa kecil saja, bukan menunggu dewasa. Bahkan sangat salah jika manusia mengira bahwa mencari ilmu menunggu usia tua. Karena dalam hadis tersebut sudah jelas tertulis bahwa mencari ilmu dimulai sejak manusia dalam buayan hingga masih dalam bimbingan orang tua, seperti halnya dulu ketika ibu-ibu mengajak anak-anaknya untuk mengucap kata ayah, ibu, mengajari anak-anaknya mengenai sebutan dan sebagainya, sampai bahkan mulut itu sudah tidak bisa berbicara lagi. Dalam hadis lain, utlubul ilma walau fissin. Artinya, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Hal ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya di negara kita saja, tidak hanya di kampung kita, tidak hanya di desa kita. Kita harus mencarinya walaupun itu sampai ke negara tetangga. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya mencari ilmu. Karena jika seseorang menginginkan 2 hal, yaitu dunia dan akhirat, semua itu juga diraih dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi.
Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak hanya Allah yang menyukai orang yang mencari ilmu. Malaikat pun sampai rela meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu. Bukan hanya orang tua, saudara, teman, orang-orang yang berangkat mencari ilmu akan disenangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa besar keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Poin yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu. Berikut beberapa keutamaan orang yang berilmu di antaranya. Pertama, orang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah orang-orang muslim yang berilmu akan dimudahkan oleh Allah dalam menuju surga dikarenakan dengan ilmu orang muslim dapat beribadah dengan benar dan sesuai dengan dasar hukum Islam. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa ilmu sangatlah penting bagi umat muslim dan memiliki manfaat dalam kehidupan dunia akhirat. Yang kedua yaitu orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah ilmu yang mengandung kebaikan yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain, kelak ilmu itu akan memberikan pahala yang mengalir kepada orang yang mengajarkan ketika ia sudah meninggal dunia. Keutamaan yang ketiga yaitu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Dalam Quran surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang dimaksud ulama dalam ayat tersebut adalah mereka yang mengetahui dan mengakui kebesaran Allah dan kekuasaannya. Dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami hakikat diciptakannya kehidupan ini, dan dari pengetahuan tersebut seseorang akan melihat kuasa dan kebesaran Allah sebagai zat yang maha pencipta. Dan orang berilmu akan merasa takut karena dia memiliki pengetahuan akan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi saya sampaikan di awal, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah akan menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, dan derajat orang-orang yang berilmu akan terangkat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia. Keutamaan yang kelima adalah orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berikan al-hikmah, ilmu pengetahuan, hukum, filsafat dan kearifan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, sungguh ia telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran, berzikir dari firman-firman Allah. Yang keenam, yaitu orang berilmu mewarisi kekayaan Nabi.
Dalam Sahihul Jam' Al-Albani dikatakan, ilmu adalah warisan para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dirham ataupun emas, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Maksudnya adalah ilmu merupakan warisan nabi, dan barang siapa yang mencari ilmu dan menjadi orang yang berilmu, maka dia telah mewarisi apa yang para nabi berikan. Keutamaan yang ketujuh adalah orang yang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Ini tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan orang yang berilmu setara dengan para malaikat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Poin yang ketiga adalah kedudukan ulama dalam Islam. Kedudukan ulama di dalam Islam itu luar biasa. Belajar Islam pun harus melalui ulama. Hanya orang bodoh, aneh dan sombong yang tidak memerlukan bimbingan ulama, langsung terjun bebas membuka Al-Quran dan As-Sunnah tanpa guru yang mengajarkannya adalah kecerobohan. Anjuran menghormati, memuliakan, dan mencintai ulama atau orang berilmu sangat banyak, baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Allah memuliakan mereka, maka pantaslah jika manusia memuliakan mereka pula. Misalnya, yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan mereka sebagai tempat bertanya. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri atau orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yang kedua, Allah Ta'ala membedakan kedudukan ulama dengan yang lainnya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang ketiga, Allah Ta'ala menerangkan ulama itu orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, yaitu perintah mencari ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan kedudukan ulama dalam Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.